Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Dalam video kali ini kita akan membahas penyakit pada tanaman cabai yang biasanya bisa sampai mengakibatkan gagal panen. Dan saya rasa tidak hanya petani, tetapi mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang mengikuti channel ini mengalami hal yang sama. Tanaman cabainya awalnya tumbuh bagus ya, dirawat seperti anak sendiri ya, mulai berbunga dan sudah tidak sabar untuk panen, tetapi tiba-tiba tanaman layu, akhirnya mati pas lagi sayang-sayangnya ya. Bapak Ibu jangan nyanyi ku menangis ya. Ya, oleh karena itu hari ini saya akan coba kita belajar bersama-sama ya dari beberapa informasi, artikel, sumber yang saya pelajari. Pada satu kesimpulan ya, apa saja ciri-ciri dan bagaimana cara pengendalian penyakit yang biasanya dialami cabai ini, khususnya pada saat sekarang ini, yaitu pada saat musim hujan. Kita langsung saja. Penyakit yang pertama, layu fusarium, diakibatkan oleh jamur patogen Fusarium oxysporum ya. Layu fusarium ini ya biasanya menyerang tanaman cabai, terutama pada saat musim hujan sekarang ini. Ini sekarang di tempat saya ini kan musim hujan, dan saya rasa di tempat Bapak Ibu Saudara juga sekarang lagi musim hujan. Nah, itu berpengaruh ke apa? Ke pH tanah. pH tanah kita itu cenderung menjadi asam ya. Asam itu dia 0 sampai 7 pH-nya, sedangkan kalau basah itu 7 sampai 14. Nah, biasanya kalau musim hujan itu mengakibatkan pH tanah berubah menjadi asam, bisa di bawah 7. Nah, biasanya jamur cukup cepat perkembangannya. Kita bisa lihat di batang akar yang ada di bawah itu membusuk ya, membusuk dan warnanya itu berubah menjadi coklat ya. Itu disebut layu fusarium. Dan layu fusarium itu tidak hanya menyerang akar ya, menyerang juga bagian ranting ya. Ranting tanaman kita diserang, layunya daun ya, kemudian dapat menyebabkan kematian. Seperti apa gejalanya biasanya ya? Itu kalau Bapak Ibu punya tanaman cabai yang kalau siang dia layu ya, di antara jam 10 sampai jam 3 atau jam 4 sore ya. Tapi mulai masuk di jam 5, 6 setelah kita siram sampai paginya itu seger ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk mengendalikan serangan layu fusarium ini? Membuat saluran irigasi yang baik di lahan kita yang menggunakan bedengan atau yang menggunakan pot. Itu kita harus pastikan pot yang kita pakai itu ada lubang-lubang irigasi untuk saluran airnya. Benih yang toleran itu artinya dia kuat terhadap serangan virus, bakteri yang biasanya menyerang tanaman ya. Benih unggul ya, benih yang baik ya. Nah, kita kemarin sudah buat ya jamur trichoderma ya, atau mol trichoderma. Itu nanti kita bisa gunakan dengan cara disemprot dan juga dikocorkan ke bagian batang tanamannya atau sekitaran batang tanamannya. Nanti seperti apa caranya nanti saya siapkan di deskripsi linknya ya, cara membuatnya dan juga cara pemakaiannya. Yang berikutnya, kalau sudah ada tanaman yang kena layu fusarium itu segera mungkin sebenarnya kita cabut ya. Kita cabut supaya tidak langsung menginfeksi atau menyerang tanaman yang lain ya. Dan sebisa mungkin juga tanahnya itu tanah yang ada yang kita pakai baik di polybag atau ini, kita lakukan perlakuan khusus, atau kalau yang di polybag kita bisa ganti tanahnya seperti itu.
Yang berikutnya itu pengaturan pemupukan. Ya, kita harus mengurangi penggunaan pupuk yang berkadar nitrogen atau N tinggi ya. Seperti kalau Bapak Ibu mungkin ada yang menggunakan urea, itu dikurangi atau disesuaikan dosisnya, dan kalau perlu itu kita pakai yang NPK saja ya, yang dia ada kandungan fosfor, juga ada kaliumnya di dalamnya ya. Karena kalau ureanya berlebihan ya, nitrogennya berlebihan ya, tanaman akan mudah terserang penyakit ini. Jadi seperti itu. Yang berikutnya yang kita bisa lakukan itu adalah melakukan rotasi tanaman ya, atau melakukan pergiliran tanaman ya. Supaya apa? Supaya populasi atau perkembangan jamur fusarium ini bisa diminimalisir ya, atau dikurangi di lahan pertanian kita. Yaitu mungkin hari ini nanam cabai ya, 3 bulan atau 4 bulan lagi nanti nanam jeruk ya, kubis, timun, pisang, atau terong, tomat, atau tanaman yang lainnya. Seperti itu. Penyakit kedua yang akan kita bahas itu layu bakteri. Layu bakteri itu saya lupa bahasa latinnya, tetapi itu berbeda dengan layu fusarium. Jadi ini karena serangan bakteri. Tapi untuk membedakannya itu kita bisa lihat sebenarnya di bagian akarnya ya. Jadi akarnya itu biasanya kalau dia layu bakteri itu, kalau kita potong ya, bagian akar yang bawah itu, dia itu akan mengeluarkan berlendir ya, atau berbau ya. Dan juga kalau dicelupkan ya bekas potongannya itu ke air atau ke dalam air, maka tampak seperti ada asap ya yang keluar ya di larutan airnya. Jadi itu perbedaannya dengan layu fusarium ya. Tapi yang menurut artikel yang saya baca itu, layu bakteri ini malah lebih parah daripada layu fusarium. Karena apa? Kalau layu bakteri ini dia hanya butuh waktu 2-3 hari itu tanaman kita sudah mati. Sedangkan kalau layu fusarium itu tadi yang saya jelaskan itu bisa di antara 7-10 hari baru biasanya tanaman kita mati. Nah, kenapa bisa tanaman kita diserang oleh bakteri atau layu bakteri ini? Yaitu ya hampir ada kemiripan dengan layu fusarium, tetapi ini salah satunya itu adalah penggunaan pupuk kandang ya, pupuk kandang atau kompos yang belum terfermentasi atau proses fermentasinya belum matang ya. Belum matang itu artinya dia belum siap, belum terurai dengan utuh, dengan betul-betul selesai proses penguraiannya. Jadi itu yang membuat bakteri ini bisa berkembang. Nah, kompos yang kita pakai ya, atau media atau pupuk kandang yang kita pakai itu kita campurkan ke dalam media tanam kita. Kalau saya kan biasanya tanah, kompos atau pupuk kandang dengan juga sekam. Nah, itu kita campur dan dia sudah membawa jamur ya. Kalau komposnya atau pupuk kandangnya itu belum betul-betul matang atau terfermentasi dengan baik. Kira-kira demikian penyakit yang biasanya dialami cabai di musim hujan, dan bagaimana cara mengatasinya atau kita bisa mengurangi dampaknya dari dini ya, dampak serangan dari penyakit ini dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau ada yang belum jelas bisa sampaikan di kolom komentar. Nanti untuk informasi cara pembuatan MOL atau POC dari Trichoderma saya akan sertakan di link deskripsi.